Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kembali ke hadapan-Mu. Seperti seorang anak kecil yang datang kepada bapaknya, yang datang kepada ibunya, dan berseru, "Bapa, Bapa, Bapa yang terkasih." Bapak, ini waktumu. Ini waktumu Bapak. Ini waktumu. Berbicaralah. Curahkan isi hatimu. Katakan, hamba siap mendengar. Bapa, kami sayang Bapa. Kami bersyukur Bapa adalah Bapa kami. Bapa yang nyata. Bapa yang hidup. Bapa yang mengasihi kami. Berbahagialah Bapak Ibu yang Tuhannya adalah Yesus Kristus, yang rela mati untuk kita, menjadi pendoa bagi kita. Hidup ini adalah anugerah. Kita masih bisa bangun adalah anugerah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Penyembahan Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Kemurnian. Ketulusan.
Izinkan rohnya mengalir. Lepaskan segala tangismu. Tanggalkan setiap beban-beban. Baik beban keluarga, beban sekolah, beban pekerjaan, beban pelayanan. Tanggalkan semua beban-bebanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu. Waktunya kita beristirahat. Ini waktunya Bapak Ibu. Waktunya kita berendam. Waktunya kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Sukacita ganti duka cita. Tawa ganti air mata. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik. Semua yang diciptakannya adalah baik. Semua yang diizinkannya adalah baik. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Serukan nama Yesus pada pagi hari ini. Serukan nama Yesus dalam hidupmu. Bersyukurlah. Serukan nama Dia. Dia menunggu. Yesus menunggu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu, panggil nama Yesus. Berdoalah. Berdoalah setiap waktu bagi orang-orang kudus. Berdoalah. Karena orang tuamu membutuhkan doamu. Saudara-saudaramu membutuhkan doamu. Lingkungan di mana kita tinggal membutuhkan doa kita. Tempat di mana kita berada saat ini membutuhkan doa kita. Membutuhkan doa Bapak Ibu dan saya. Keluargamu butuh doamu. Berdoalah. Serukan nama Yesus. Daerah, wilayah, bahkan negara di mana Bapak Ibu dan saya tinggal membutuhkan doa kita. Sepanjang hari ini membutuhkan doa Bapak Ibu dan saya. Membutuhkan iman. Iman untuk melangkah. Iman Yesus, bukan iman kita. Berserulah. 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 Katakan Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya.
Hidup ini adalah kesempatan. Sembahlah Dia. Sembah Dia. Gunakan waktu yang ada untuk menyembah. Gunakan waktu yang tersisa untuk menyembah. Karena Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan menjadi seorang hamba. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Entah sampai kapan wabah corona ini akan berlangsung. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat ini adalah kesempatan. Ini momen yang tepat untuk mengucap syukur. Kita masih bisa bangun pada pagi hari ini. Kita masih bisa menggerakkan tubuh kita. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Semua karena Dia. Semua karena Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Ada banyak rahasia yang Bapa hendak singkapkan tentang rahasia surga. Ada banyak rahasia yang Bapa ingin singkapkan. Rahasia keluarga di surga. Keberadaan Bapa ada
di dalam Anak. Dan barang siapa menerima Anak, ia menerima Bapa, dan Bapa ada bersama-sama dengan mereka. Benar. Benar. Seluruh keberadaan Bapa ada di dalam Anak. Demikianlah pula seluruh keberadaan Roh Kudus juga ada di dalam Anak. Tuhan, Engkaulah pencipta segala sesuatu. Engkau yang telah melakukan dengan bantuan Roh Kudus, yang telah keluar dari diri Bapa dan mengerjakan apa yang Bapa katakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menciptakan kita dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya, Allah menciptakan Bapak Ibu dan saya. Diciptakannya Bapak Ibu dan saya sesuai dengan gambar dari pencipta kita. Diberikannya manusia kuasa untuk menaklukkan bumi dan seluruh isinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia terjual di bawah dosa. Namun ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Roh Tuhan Yesus dan dilahirkan baru, maka Roh Tuhan Yesus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi saat ini, siapakah yang berkuasa atas diri kita? Apakah Roh Yesus? Apakah diri kita sendiri? Atau ilah-ilah palsu itu?
Siapakah yang memerintah di dalam diri kita? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu hobi? Apakah itu keluarga? Apakah itu pelayanan? Apakah Tuhan yang memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Selidikilah aku ya Tuhan. Selidikilah aku. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Siapa yang menjadi Tuhan dan Tuhan atas diri kita? Kudus, Engkau Roh yang suci, bantu kami Roh Kudus, selidikilah hati kami. Saya melihat sebuah gambaran gunung Bapak Ibu. Ada begitu banyak gunung. Tapi hanya satu gunung yang menjadi tujuan semua makhluk. Yakni gunungnya yang kudus. Jauh di sebelah utara. Siapakah yang dapat tinggal di dalam kemah-Mu ya Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Yakni mereka yang tetap setia pada sumpah-Nya. Sekalipun mereka rugi, mereka yang didapatinya tetap setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Katakan dengan suara yang keras hingga telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Agar timbul iman. Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia
dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan bangkit lagi dari maut untuk saya. Sekarang saya mengakui Engkau adalah Tuhan dan Tuanku. Sekarang saya mengakui Engkau yang ada di dalam diriku dan sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengakui dosa-dosaku. Bapak Ibu bisa sebutkan dosa-dosa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingat. Di depan Tuhan dengan kejujuran. Dan saya minta supaya Engkau mengampuni saya. Dan membersihkan saya dari semua ketidakbenaran. Saya percaya Tuhan bahwa darah-Mu menyucikan saya dari segala dosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diri saya pada pagi hari ini. Oleh darah-Mu, silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih pegang kepala Bapak Ibu. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan minyak Roh Kudus turun dari ujung rambut hingga ujung kaki kami pada pagi hari ini. Diurapi dengan minyak yang baru. Segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, kelakuan-kelakuan, tabiat-tabiat manusia lama dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang lama diganti dengan hati yang baru. Hati Roh Kudus, hati Allah Bapa, hati Tuhan Yesus. Segala macam pikiran yang gak berguna dalam pikiran kami, kami minta tolong Roh Kudus untuk membuang segala pikiran-pikiran, memori-memori, rencana-rencana, kehendak-kehendak yang bertentangan dengan pikiran Allah, yang bertentangan dengan apa maunya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buang semuanya. Bapa, biarlah pikiran kami diisi dengan pikiran-Mu. Biarlah kehendak kami diisi dengan kehendak-Mu. Agar kami mati dan Engkau Tuhan hidup melalui tubuh jasmani saya. Melalui tubuh jasmani anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Segala macam mata yang najis, mata yang melihat hal-hal yang najis, diganti dengan mata Yesus. Hati yang suka bikin gosip, hati yang suka
hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah diganti dengan hati Yesus. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapannya terus mengalir. Urapannya terus mengalir. Amin. Kitab Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Selama berada di dunia ini adalah roh yang Bapak utus untuk menolong dan menghibur Bapak, Ibu, dan saya. Hargai keberadaannya, hormati Dia sebagai pribadi yang hidup, pribadi yang Bapak utus, pribadi yang suci. Hargai keberadaannya. Ia tinggal dalam roh Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kitab Kolose 1 ayat 15 berkata, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Kitab 1 Korintus 15 ayat 25 berkata, karena Ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 12. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita renungkan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Ia tergantung di kayu salib. Ia memintakan ampun bagi Bapak Ibu dan saya, karena kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Ini adalah pelajaran yang sangat penting yang diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Salib adalah tempat untuk mengucapkan pengampunan kepada orang lain. Ketika Bapak Ibu dan saya memikul salib setiap hari, itu adalah tempat di mana kita memohonkan pengampunan bagi mereka yang membenci Bapak Ibu dan saya, yang melukai kita. Itulah caranya Bapak Ibu untuk mengalahkan iblis yang amat jahat itu. Pengampunan di atas kayu salib telah mempermalukan iblis karena Dia telah mengalahkannya. Kuasa perusak telah dihancurkan dengan pengampunan yang Bapa berikan. Jika Tuhan mau mengampuni kita, jika Bapa mau
mengampuni dosa-dosa kita? Kenapa kita nggak mau mengampuni orang lain? Kenapa kita nggak mau mengampuni orang-orang yang melukai kita? Kenapa kita nggak mau mengampuni? Roh Kudus, Engkau tahu kedalaman hati kami. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di masa lalu. Hal-hal tersembunyi yang tidak bisa diungkapkan. Kami mohon Tuhan Yesus pada pagi hari ini, angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengampuni orang. Angkatlah sifat-sifat yang tidak mau mengampuni. Tuhan, janganlah kiranya murka-Mu turun atas kami. Tuhan, biarlah cawan murka-Mu itu berlalu daripada kami. Kami tahu dan kami menyadari betapa jahatnya hati kami, betapa rendahnya kasih kami terhadap sesama kami. Untuk itulah Engkau menunjukkan duri yang ada di mata kami, dengan menempatkan orang-orang yang membangkitkan murka dan emosi kami dengan cara bagaimanapun. Sekarang ya Tuhan, kami mengetahui hal ini dan mohon ampun kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk mengampuni mereka. Ya Tuhan, ampunilah mereka juga. Berkatilah mereka. Dan kami juga mengampuni diri kami sendiri, yang secara sadar maupun tidak sadar pernah kami kecewa, kami tolak, dan kami benci. Tuhan, janganlah kiranya Engkau menghapuskan nama kami dari dalam hati-Mu. Ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami, dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Ini kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu, dan Engkau milik kami.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yesus, nama di atas setiap nama. Yesus, satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan kami, layak dari setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Kami hidup untuk-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Engkau Tuhan. Tidak ada nama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain diri-Mu. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Dengan berani kami mengatakannya di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Roh Kudus, di hadapan para malaikat-malaikatnya, bahkan di depan iblis dan antek-anteknya, raja-raja mulianya, orang-orang kuatnya, segala penghulu-penghulu di udara. Dan kami berkata bahwa kami kepunyaan Allah. Kami hidup untuk Allah. Tuhan mati untuk kami. Kami dibenarkan oleh Allah di dalam Engkau, Tuhan Yesus.
Kami adalah kesayangan Allah. Allah tidak memandang kami sebagai orang yang berbuat dosa, karena kami sudah dibenarkan oleh Allah. Kebenaran, hak milik kami mutlak. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian kini tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Tidak ada tempatnya penghukuman atas kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami sehati berdoa untuk Yerusalem. Kami mau mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem. Kami tempatkan pengintai-pengintai di tembok-tembok Yerusalem untuk mengingatkan Tuhan agar Yerusalem menjadi kemasyuran di bumi ini. Tuhan, kami tidak mau batasi Engkau lagi. Kami bertobat ya Tuhan dari cara hidup kami yang lama, yang membiarkan Engkau tetap Engkau dan kami tetap kami. Mulai pagi hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam kehendak Tangan-Mu. Kami mau sepakat untuk mengisi pikiran-pikiran kami dengan firman-firman Allah, sehingga firman Allah itu dapat turun ke dalam perasaan kami dan ke dalam kehendak kami, agar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai menjelang Engkau datang yang kedua kali dan menjemput kami. Kami terima pengakuan-pengakuan itu pada pagi hari ini. Tuhan, saya juga berdoa untuk anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Kiranya kami semua dijauhkan dari virus-virus corona. Kiranya kami semua dijauhkan dari seteru yang jahat, seteru yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk santet, guna-guna, sihir-sihir, perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan dunia gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau putuskan, kami mau batalkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila ada di antara kami yang keluar rumah pada hari ini, kiranya penyertaan malaikat surga sempurna mengantar kami dan membawa kami kembali dengan selamat, tanpa
tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.